Shalom adik-adik semua, selamat sore, selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dengan Tante Eli. Nah adik-adik, semuanya bersukacita sore hari ini? Iya pastinya, karena semuanya dalam keadaan baik-baik. Karena Tuhan Yesus begitu baik, sudah menyertai kita, menjaga kita, hingga pada saat hari ini kita boleh ada dalam keadaan baik. Adik-adik, sebagai ucapan syukur kita untuk kebaikan Tuhan, pada sore hari ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Yuk kita siapkan hati kita minta pimpinan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang sudah kami rasakan sepanjang minggu yang lalu ya Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mau mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar yang kami rasakan. Kami boleh ada dalam keadaan baik saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur juga Tuhan karena Engkau sudah menyertai orang tua kami, menyertai keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau sebagai ucapan syukur kami. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang kami lakukan pada sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus mohon berkati juga kakak-kakak yang akan melayani kami, agar mereka boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, kita siap untuk memuji Tuhan ya. Nah kalau gitu kita bangkit berdiri boleh, semuanya berdiri, kita akan puji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
sungguh-sungguh indah ya adik-adik ya. Nggak ada kasih lain seperti kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena hanya kasih Tuhan Yesus yang paling indah ya. Tuhan Yesus sudah menjaga kita selalu. Dari kita masih kecil, masih bayi ya, sampai kita sekarang sudah besar ya adik-adik ya. Itu adalah karena kasih Tuhan ya adik-adik. Yuk kita sekarang puji Tuhan lagi. Adik-adik siapa yang bisa lagu mentega dan roti, seperti mentega dan roti. Siapa yang udah bisa lagunya? Kita nyanyi ya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama ya. Kita nyanyi ya, seperti mentega dan roti. Kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti diriku dan dirimu. Jadi kita kamu temanku, saya juga temanmu ya. Jadi kita selalu bersama kayak mentega sama roti tempel ya adik-adik ya. Jadi nggak saling melengkapi ya kalau kita berteman ya adik-adik ya. Jadi jangan berantem. Kita harus jadi kalau mentega sama roti tanpa mentega nggak enak. Tapi kalau roti pakai mentega, wah rasanya enak banget ya. Jadi kita harus selalu bersama-sama dengan teman, tidak boleh berantem. Adik-adik, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan pada sore hari ini sebagai ucapan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum persembahan, kita berdoa dulu, lalu nanti persembahannya kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Kasihnya seperti sungai ya. Kita sekarang berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang kami rasakan, yang kami dapatkan melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan, kebutuhan kami telah Engkau cukupi Bapa. Pada sore hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami memberikan sedikit dari apa yang Tuhan berikan sebagai persembahan ya Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan, agar persembahan ini Tuhan boleh digunakan di sekolah minggu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan, kasihnya seperti sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang,
Berkatnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih adik-adik untuk persembahan yang diberikan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Sore hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Yati. Duduk manis, jangan jalan-jalan, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sambil makan, jangan sambil minum ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh agar kita boleh mengerti apa sih yang Tuhan suruh di sore hari ini untuk kita kerjakan ya adik-adik ya. Yuk kita sama-sama persiapan hati kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan puji Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bulan yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Iya, sore hari ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih untuk Tante Eli yang sore hari ini sudah memimpin kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Tante Eli. Amin. Nah, adik-adik sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, Kak Yati mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi yang belum duduk, ayo duduk yang rapih dan kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Kami boleh kembali untuk memuji menyembah Tuhan Yesus serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, saat ini Kak Yati mau menyampaikan cerita firman Tuhan, urapi
Berkati agar apa yang disampaikan oleh Kak Yati kiranya adik-adik boleh mengerti, memahami firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini tertanam di hati kami masing-masing dan berbuah lebat, dan kami bisa memberkati orang lain lewat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Cerita tentang Alkitab. Orang kaya yang bodoh. Halo, ini adalah Yesus. Halo, Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus sedang menyampaikan pengajaran kepada orang-orang banyak, dan pada saat itu ada salah satu orang yang berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yesus pun menjawab mereka untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala keserakahan. Sebab hidup tidak bergantung pada kekayaan. Kemudian Yesus mengajar melalui perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya. Ia memiliki tanah yang sangat luas dan ditanami oleh gandum. Hari berganti hari, gandum itu pun mulai tumbuh dan menguning. Tibalah saatnya untuk memanen gandum-gandum itu. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Hasil panennya sangat berlimpah-limpah. Tetapi orang kaya ini menjadi bingung dan berpikir, di mana akan aku simpan hasil gandumku yang berlimpah-limpah ini? Akhirnya, ia mendapatkan solusinya. Ia menyuruh para pekerjanya membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil. Kemudian, menyuruh mereka membangun gudang-gudang yang lebih besar lagi. Sesudah itu, ia menyimpan semua gandum-gandum dan semua barang-barang miliknya di dalam gudang-gudang itu. Dan ia berkata, Aku adalah seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku hanya tinggal beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. Tetapi pada malam hari, firman Tuhan datang kepadanya. hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Dan benar terjadi, pada malam itu meninggallah orang kaya yang. Sebelum mendengarkan cerita selanjutnya, Kak Yati mengajak adik-adik untuk kita baca Alkitab terlebih dahulu ya. Nah, kalau adik-adik ada Alkitabnya di rumah, boleh ambil dan sama-sama kita mau buka Alkitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Di sini Kak Yati akan bacakan, adik-adik boleh baca juga di rumah ya. Ya, perikopnya. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaan itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, dan
inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti tadi video yang kita lihat di awal, ya, mengajarkan tentang pada saat Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya, terus datanglah seseorang dan meminta kepada Tuhan supaya kasih tahu kepada saudaranya bahwa Tuhan beritahukan kepada saudaraku supaya membagikan warisannya kepadaku, gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, siapa yang pernah mengangkat saya untuk menjadi hakim buat saudara, ya, atau menjadi pengantara buat saudara, ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus berbicara seperti itu, nah itu adalah kesempatan di mana Tuhan ingin mengajarkan kepada murid-muridnya tentang hal ketamakan. Nah, adik-adik kalau ngomong ketamakan pasti adik-adik bilang, Kayati, ketamakan itu apa ya? Ya, ketamakan atau serakah ya, serakah. Nah, ketamakan itu seperti orang yang mengumpulkan banyak harta, ya, mengumpulkan banyak kekayaan gitu. Nah, kalau gitu berarti kita nggak boleh kaya dong, Kayati. Nah, nanti kita lanjutkan. Jadi di sini Tuhan mengajarkan supaya murid-muridnya berwaspada dan berjaga-jaga tentang hal ketamakan atau keserakahan, ya. Karena orang kalau banyak mengumpulkan, ya, katanya kalau banyak di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, jadi di sini Tuhan benar-benar mau supaya murid-muridnya mengerti bahwa mereka harus berhati-hati dengan ketamakan itu. Boleh mengumpulkan banyak harta, tetapi harus ingat bahwa orang itu tidak akan hidup daripada harta kekayaannya, ya. Kita boleh mengumpulkan banyak tetapi tidak hidup dari itu, ya. Seperti tadi perumpamaan itu, ya, bahwa ada seorang yang kaya raya, ya. Kalau pada zaman dahulu tuh orang kaya raya itu punya lahan, punya tanah yang luas yang dia bisa tanamin gandum, ya. Dan kalau gandumnya banyak itu disebut dengan dia kaya raya. Dengan gandum ataupun ada hewan-hewan, ya. Kalau zaman dahulu tuh hewan dan gandum, tanah yang luas itu disebut dengan kekayaan. Nah, orang ini dia punya tanah yang luas dan gandumnya banyak. Dan pada saat itu sudah tiba waktunya panen dan banyak pengerjanya berbondong-bondong datang untuk memanen gandumnya. Nah, pada saat dia panen kayak gitu, dia berpikir bahwa wah, saya punya lumbungnya kecil, nggak mungkin muat dengan nggak mungkin muat dengan gandum sebanyak ini, ya. Terus dia merenung, dia berpikir-pikir gimana caranya ya supaya saya bisa simpan gandum saya ini di tempat yang besar dan bisa tahan lama gitu ya, dan nggak rusak gandumnya, ya. Jadi tiba-tiba dia memikirkan, oh iya, karena lumbungnya tidak cukup, karena lumbungnya kecil, saya suruh pengerja saya untuk rombak lumbung-lumbung itu menjadi lumbung yang gede, ya, lumbung yang besar supaya saya bisa simpan gandum-gandum dan semua barang-barang saya bisa masuk semua ke dalam, ya. Nah, setelah dia sudah dibangun lumbung-lumbung itu, lumbung-lumbung yang besar,
maka dia panen semua gandum itu dan dia masukkan ke situ, ya. Ya karena kan dia terkenal dengan kaya raya ya. Jadi pas saat dia kasih masuk semua gandumnya sampai numpuk banyak, semua lumbung-lumbung itu sudah terisi, barang-barangnya sudah masuk, dia bicara kepada jiwanya, ya. Dia di firman Tuhan tadi dia bilang, dia bicara kepada jiwanya, dia suruh jiwanya bahwa semua sudah masuk ke dalam lumbung, gandum yang sangat banyak itu sudah masuk ke lumbung yang besar tadi yang sudah dibuatkan oleh pengerja-pengerja itu. Nah sekarang jiwaku, kamu boleh tenang, kamu boleh silahkan makan-makan, kamu boleh minum, kamu boleh makan, kamu boleh minum, kamu boleh senang-senang gitu ya, karena gandum yang ada itu bisa sampai bertahun-tahun dan tidak akan habis, ya. Nah, itu adalah hal kesombongan atau hal ketamakan, ya. Dia berpikir bahwa dia akan hidup dengan semua yang dia sudah siapkan itu. Dia pikir dia akan memberi kepada jiwanya, ya. Nah, pada malam hari dia tidur, lalu datang firman Allah. Tadi firman Allah bilang apa? Firman Allah bilang begini, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Wah, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Artinya bahwa orang yang tadi sudah mengumpulkan banyak makanan itu, dia akan mati, dia akan diambil nyawanya, dia akan diambil jiwanya, dan dia mati. Nah, adik-adik kalau mati, kalau kita meninggal, artinya jasad kita ini sudah tidak berfungsi apa-apa, ya. Yang tadinya itu kita kasih makan itu hanya jasad kita, ya. Yang jasad kita yang nanti sebentar ditaruh di kuburan. Nah, kalau sudah di kuburan dikasih makan lagi enggak, adik-adik? Kasih makan enggak ya? Enggak dong. Dia sudah tidak dikasih makan lagi, dia tidak dikasih minum lagi. Dia tidak senang-senang lagi karena dia sudah kembali menjadi tanah, ya. Dia sudah kembali menjadi tanah. Ya, jadi kalau tadi dia sudah makan-makan, dia sudah minum-minum, dia sudah senang-senang, dia lupa dengan jiwanya dia yang harus dia kasih makan setelah dia tidak ada di bumi ini, maka jiwanya itu akan kelaparan. Maka jiwa itu yang tidak akan dikasih makan, ya. Dia lupa, dia hanya menyenangkan tubuh jasmaninya, dia hanya menyenangkan hidup di dunia ini dengan mengumpulkan banyak makanan, mengumpulkan banyak harta, kekayaan. Nah, tadi di ayat terakhir dibilang begini, ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, ya. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, pasti adik-adik bilang kayak Ti, gimana aku mau kaya di hadapan Allah? Emang aku mau bawa ya semua gandum aku di hadapan Allah? Emang aku harus bawa berat-berat gitu, harus bawa ke sana? Nah, kita mau dengar ceritanya adik-adik ya. Kenapa kita harus kaya di hadapan Allah dan gimana caranya kaya di hadapan Allah? Dan seperti apa orang kaya di hadapan Allah? Ya, kita mau dengar ceritanya ya. Vino dan Lona adalah 2 ekor beruang yang tinggal di pinggir hutan. Mereka itu dekat laut dan di hilir sungai. Nah, kedua ini mereka suka berburu salmon. Adik-adik tahu nggak salmon itu apa? Iya, ikan salmon. Siapa di sini yang suka ikan salmon? Iya, pasti adik-adik ada yang suka ya. Kalau kayak Ti kurang suka karena agak amis ya. Tapi ikan salmon itu bagus buat otak anak-anak. Jadi kalau kalian suka boleh dimakan. Bilang sama mama beliin ya. Beliin banyak biar bagus buat perkembangan otak. Nah, Vino dan Lona ini mereka suka berburu ikan salmon. Nah, suatu hari mereka berdua pergi untuk berburu salmon. Nah, di sini tentu ada perbedaan ya antara Vino dan Lona. Lona ini adalah dia cekatan gitu ya, cepat untuk menangkap ikannya. Ya.
dia itu tangannya cekatan untuk halau ikan dan moncongnya cepet gitu buat nangkapnya. Sedangkan Vino itu agak lambat dan beberapa kali dia harus kehilangan salmon incarannya. Ya, dia harus kehilangan karena kurang cepat untuk menangkapnya. Nah, adik-adik tahu nggak setelah sehari itu mereka menghitung ikan yang mereka peroleh, dan Lona itu dapat paling banyak karena dia cepetan ya, jadi cekatan untuk menangkap, akhirnya dia dapat 19 ekor. Sedangkan kalau Vino ini dia cuma dapat 10 ekor karena beberapa kali dia kehilangan salmon incarannya karena lambat untuk menangkapnya. Hari itu setelah mereka berburu salmon, mereka hitung ya, ternyata Lona dapatnya lebih banyak karena dia menangkapnya cekatan gitu ya, sedangkan Vino cuma dapat 10 ekor, kalau Lona ada 19 ekor. Nah, setelah mereka nangkap, tentu mereka makan dong ya, mereka nikmatin hasil buruannya, hasil berburunya ya. Nah, pada saat itu Lona dia makan dengan lahap. Wah, dia cepat gitu, dia makan sampai 19 ekor itu dia makan sendiri, dia nggak bagi ya. Sedangkan Vino ini dia makan dengan santai, 10 ekor itu dia makan dengan santai ya. Nah, sementara dia makan, dia melihat Rudi si singa laut. Rudi itu duduk dengan murung mukanya gitu ya. Lalu dia mendekati dan dia menyapa si Rudi singa laut ini. Dia bilang, "Hei Rud, kamu kenapa kok murung banget? Muka kamu kayaknya sedih gitu. Kenapa kamu?" Terus si Rudi bilang, "Iya no, ini kaki dan ekor aku kena ranting yang tajam, jadi aku hari ini nggak bisa berburu dan aku lapar banget nih gitu. Aku kelaparan, hari ini nggak ada makanan." Lalu Vino bilang, "Oh, pantas aja dari tadi aku liatin kamu kayaknya sedih gitu. Ya udah, ini ikan tadi hasil buruan aku sisa 2 ekor ya, nggak apa-apa buat kamu aja gitu." Nah, Vino dengan senang hati berbagi dengan Rudi, dan Rudi juga senang sekali gitu ya. Beneran nih gitu ya, beneran nih no gitu buat aku ikannya, buat aku salmonnya. Iya beneran, aku udah makan kok, aku udah makannya 8 udah kenyang gitu, jadi sisa 2 nggak apa-apa buat kamu aja gitu. Wah, dengan senang hati si Rudi langsung terima dan dia makan ya. Dia makan tentu ditemani oleh si Vino, dan dia makan. Setelah dimakan dia kenyang ya, pastinya dia sudah kenyang. Lalu dia bilang, "Terima kasih ya No, kamu udah baik banget sama saya hari ini, bisa kasih saya makanan padahal tadi aku udah lapar karena ekor dan kaki saya ini sakit jadi belum bisa cari makanan. Terima kasih banyak ya, terima kasih." Nah, kemudian mereka berdua berpisah. Setelah itu Vino selalu menyisahkan ikan hasil buruannya untuk memberikan kepada Rudi. Nah, pas dia kasih kayak gitu, Lona bilang gini, "Heh, kenapa kamu kasih dia ikan? Bukannya kamu sudah susah payah tuh cari ikannya? Setidaknya kan kamu simpan dong," gitu. Terus kata si Vino kepada Lona, udah cukup karena tadi saya udah makannya udah cukup dan tidak perlu saya simpan lagi, biarkan saja buat Rudi ya. Nah, semakin hari kesehatan Rudi itu makin pulih ya, kesehatannya makin pulih. Lalu si Vinonya terus berkata kepada si Lona, "Bukannya sebentar lagi juga akan musim dingin dan kita akan tidur panjang?" Lalu si Lonanya bilang, "Iya, justru itu karena kita akan tidur panjang. Kalau sisa ikan itu kita harus simpan supaya kalau musim dingin itu kita kalau lapar kita nggak perlu harus balik-balik lagi ke sungai buat nangkap, tapi kita tinggal makan." Ya, kata Vino, aku biasa kalau udah musim dingin kalau tidur nggak terbangun, biarin aja bagianku
boleh dinikmatin oleh Rudy supaya kalau pas musim dingin dia sudah kesehatannya sudah pulih dan dia bisa berburu lagi. Kalau kita musim dingin kan kita pasti tidur dan kita nggak keluar-keluar. Siapa yang mau kasih makan dia kalau dia sakit? Nah, terus kata si Vino, kata Lona kepada Vino, ya udahlah terserah kamu lah gitu. Awas ya katanya, awas nanti kalau kamu kelaparan, kamu bangun, kamu minta makanan saya gitu. Terus kata Lona, enggak lah, kata Vino, enggak, saya nggak akan minta gitu. Nah akhirnya tibalah musim dingin dan mereka mencari gua untuk bobo. Mereka di sana mereka tidak keluar ke sungai lagi karena musim dingin dan mereka tidur di dalam gua. Nah di sana Vinonya tidur dengan pulas ya, pokoknya dia pulas, dia nggak bangun-bangun. Sedangkan si Lona ini dia tidur, awalnya tidur dengan pulas gitu ya, dia juga nyenyak gitu tidurnya, tapi tiba-tiba dia terbangun gitu ya. Suatu hari dia terbangun dan badannya gatal semua, dia garuk ya, gatal gitu karena badannya gatal semua dan dia lihat wah banyak semut adik-adik. Dan dia bingung semut ini dari mana ya. Dia cari asal usul semut ini dari mana sampai bisa penuhin tempatnya dia dan mengganggu dia. Dia harus bangun beberapa kali dan dia tidak menikmati tidur di musim dingin. Dia cari-cari, oh rupanya semut-semut itu datang dari sisa penyimpanan makanan dia. Ikan salmon tadi adik-adik disemutin. Ya, kalau disebutin gitu bisa dimakan nggak adik-adik? Bisa dimakan nggak? Pastinya nggak bisa ya karena semutnya banyak ya, semutnya banyak sampai bisa gigit badannya Lona sampai gatal-gatal gitu. Jadi akhirnya dia juga tidak menikmati hasil yang dia sisihkan tadi adik-adik. Tadi itu Lonanya itu terbangun beberapa kali adik-adik. Berarti dia kurang nikmatin ya boboknya ya karena digigitin semut ya. Digigitin semut jadi dia kurang nikmatin boboknya. Nah, akhirnya tiba musim semi dan musim semi sehingga Vino dan Lona itu keluar dari gua atau mereka terbangun dari tidur panjang mereka dan mereka harus keluar untuk mencari makan karena perut mereka sudah keroncongan nih, udah lapar karena nggak makan ya. Nah tadi Vino juga ingat makanannya sisa dari salmon itu, dia lihat ya, pas dia lihat tinggal gigi jari karena salmonnya sudah dimakan semut terlebih dahulu. Adik-adik akhirnya mereka makin lapar nggak? Ya dua-duanya jadi lapar ya. Nah, tapi pas keluar dari gua itu, di depan gua itu, Vino lihat wah ada ikan banyak nih, ikan segar-segar ini di depan gua, tapi dia tidak berani untuk mengambilnya karena dia tidak tahu siapa pemiliknya. Ya, jadi dia tidak berani walaupun lapar dia nahan lapar. Akhirnya tidak lama kemudian Rudy menghampiri si Vino bilang, wah akhirnya bangun juga kamu dari tidur panjangnya ya, pasti kamu lapar ya. Kata si Vinonya, iya sih lapar. Nah terus si Rudy bilang, ya udah ini nih ikannya buat kamu, makan dulu, ganjal dulu perutnya baru pergi cari lagi salmon ya gitu. Akhirnya dengan senang hati si Vino ini mengambil ikannya dan dia makan dengan lahap ya, walaupun bukan ikan salmon dan bukan ikan kesukaannya si Vino, tetapi dia sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Rudy yang sudah menyediakan makanan buat dia sehingga dia tidak terlanjur kelaparan. Nah pas saat dia makan kayak gini, apa dia cuekin si Lona? Ya enggak adik-adik, karena dia memang baik hati, dia panggillah Lona untuk bergabung ya. Ayo Lona sini bergabung, kita makan yuk gitu. Nah walaupun bukan kesukaan Lona juga, karena Lona lapar, dia terpaksa dia harus bergabung dengan Rudy dan Vino dan mereka bersama-sama menikmati ikan yang diberikan oleh Rudy. Pada saat makan Lona
minta maaf kepada Rudy dan Vino. Minta maaf ya karena saya ini sudah pelit sama kalian gitu. Minta maaf ya gitu. Akhirnya Vino dan Rudy pun memaafkan perbuatan dari Lona yang tadi hidupnya mementingkan diri sendiri dan tidak mau berbagi. Ya, akhirnya mereka memaafkannya dan menunjukkan perbuatan baik kepada Lona dengan memberikan makanan, memberikan ikan yang dibawakan oleh Rudy tadi. Ya, jadi mereka sama-sama bersukacita, mereka senang bersama karena mendapat makanan, baru pergi mencari lagi ya. Ya, adik-adik seperti tadi cerita kita awal, Hayati bilang bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga. Ya, bagaimana kita bisa membawa harta nggak seperti tadi orang kaya yang tadi dia mengumpulkan di dunia, tiba-tiba dia dipanggil kembali oleh Tuhan. Nah, supaya kita mengumpulkan harta di surga itu adalah ketika Tuhan memberkati kita, kita juga harus memberkati orang lain. Contohnya seperti tadi Vino dan Rudy dan Vino ya, mereka itu mau berbagi ketika mereka mendapatkan berkat, tidak buat diri sendiri. Tadi kita lihat contoh yang buat diri sendiri itu seperti siapa? Seperti siapa namanya? Seperti Lona. Dia hanya ketika dia mendapatkan ikan yang banyak, dia hanya mementingkan diri sendiri. Bahkan dia mau menyimpannya, dan pas saat dia menyimpannya pun itu tidak jadi berkat buat dirinya sendiri. Karena apa? Itu sudah dimakan semut dan rusak ikannya juga. Akhirnya dia pun tidak menikmati hasil yang sudah dia tumpukan. Hasil buruan yang dia sudah simpan itu pun tidak jadi berkat buat dirinya sendiri. Karena akibat dari mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan perutnya sendiri, hanya mementingkan buat kebaikannya sendiri. Akhirnya dia pun tidak menikmatinya. Jadi perlu kita ambil contoh dari Vino dan Rudy. Tadinya Rudy mau membantu, Vino mau membantu Rudy karena kakinya sakit, ekornya pun terluka, dia memberikan makanan. Dan pada saat Vino tertidur panjang dan dia tidak mencari makanan, tetapi diberikan oleh Rudy yang baik hati. Jadi ini adalah kebaikan hati dan yang perlu kita tiru dari Rudy dan Vino ini ya adik-adik ya. Nah, adik mungkin tanya berkat apa ya kayak yang nanti saya bagikan. Nah, Tuhan kasih kita berkatnya banyak. Ya, selain berkat kesehatan, ya, Tuhan memberkati kita dengan makanan, minuman, pakaian, ya, uang, banyak yang mungkin kita bisa berbagi dengan sesama kita, saudara kita, orang yang membutuhkannya. Jadi bukan buat diri kita sendiri, tetapi kita mau berbagi dengan orang lain. Karena ketika kita berbagi, ya, ketika kita berbagi itu merupakan rasa syukur di hati kita atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ya. Jadi jangan kita mementingkan diri sendiri seperti tadi Lona melakukannya, itu tidak baik ya. Kalau kita nyimpan banyak pun tidak jadi berkat buat diri kita sendiri ya. Kalau kita makannya kebanyakan juga bisa jadi penyakit ya. Kayak makan yang manis-manis ya banyak, kita dapat kue yang manis, kita makan sendiri, akhirnya apa, sakit gula. Atau kita makannya banyak, makanan yang enak-enak, akhirnya bisa macam-macam sakitnya ya. Jadi kita berbagi akan sehat buat jasmani dan rohani kita, jiwa dan raga kita, jasad kita yang nanti akan masuk kuburan, jiwa kita yang nanti akan bersama dengan Tuhan pun itu kita sudah menyediakan yang terbaik ya. Jadi adik-adikku semuanya, seperti tadi cerita firman Tuhan, kita jangan seperti tadi petani yang punya hartanya berlimpah dan dia pun pada akhirnya dipanggil Tuhan, dia tidak membawa sesuatu apapun karena ketamakan, karena keserakahan ya dalam hatinya ya. Nah, sekarang Kak Yati mau akan kasih ayat hafalannya ya. Ayat hafalan kita hari ini dari Lukas pasal 12 ayat 15 bagian A ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sekali lagi Kak Yati ulangin ya ayat hafalannya di Lukas pasal 12 ayat 15 bagian A. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat sore hari ini kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk kami tidak pelit, kami tidak serakah, tetapi ketika kami memperoleh berkat Tuhan, kami juga mau berbagi dengan orang lain. Kami boleh memiliki hati yang baik untuk mengasihi orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi lebih baik, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adikku semuanya, bagaimana ibadah sekolah minggu hari ini? Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan juga. Nah adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan juga. Saat ini kakak yang mengajak adik-adik untuk berdoa karena kita ingin menutup perjumpaan ibadah hari ini. Tapi jangan bersedih, minggu depan kita akan ketemu lagi di bulan Agustus. Nah ada yang ingat gak sih kira-kira bulan Agustus itu kita merayakan apa ya pada tanggal 17 Agustus itu? Ayo ada yang ingat gak? Iya, hari ulang tahun Indonesia Raya. Wah, ada yang ingat gak kira-kira umur kita Indonesia Raya ini sudah umur berapa tahun? Kalau ada yang tahu nanti, kalau ada yang belum tahu bisa tanya mama ya. Nah mungkin nanti semoga ya di sekolahan kita ada lomba 17 Agustus. Biasanya kalau di rumah-rumah itu di RT yang ngadain acara lomba-lombanya. Nah seru tuh adik-adik. Semoga nanti kapan-kapan GSJ Arasi SM-nya ngadain perlombaan ya. Nah oke adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan berkat yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih juga untuk adik-adik yang masih antusias mengangkat pujian dan mendengarkan firman Engkau ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu menjadi pedoman mereka atas keimanan mereka ya Tuhan, agar mereka tidak goyah ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah melayani, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan. Berkati juga pelayanan mereka, walaupun kami melayani masih jauh dari dalam kata sempurna ya Tuhan, tapi kami berusaha selalu untuk memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan Yesus, berikan juga kesehatan untuk adik-adik di rumah ya Tuhan. Khususnya karena adik-adik bersekolah sudah tatap muka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu ya Tuhan. Berikan juga kesehatan pada kakak-kakak yang melayani ya Tuhan. Berkati juga keluarganya dan berkati juga pelayanannya ya Tuhan. Dan berkati juga untuk para orang tua ya Tuhan, agar mereka diberikan kesehatan selalu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah minggu GSJ Arasi ya Tuhan. Semoga semakin bertumbuh dan ada jiwa-jiwa baru yang dapat menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan menutup perjumpaan ibadah ini ya Tuhan. Dan semuanya hanya kuserahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sudah mengajarkan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji
Sampai jumpa adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu, God bless you all.